teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia. Wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Pada malam hari ini masih dalam rangkaian acara Pamonas Pati yang kedua di tahun 2022. Perkenalkan, saya sebagai host, nama saya Sutresno, dan kali ini dari komunitas Teater Peneti Korda Gorontalo akan mementaskan sebuah pertunjukan monolog dengan lakon Hanida Rahasia Tanah. Sutradara Eka Murtin, penulis naskah Ishak Sambayam, aktor Atta Haley. Sinopsis karya. Bagi rakyat Gorontalo, kelahiran adalah hal yang istimewa. Tamsil dan umpama telah diwariskan para tetua dari dulu. Hanida pun melakukan hal sebaliknya. Anak yang ia pelihara dalam rahimnya, ia perjuangkan kelahirannya ke dunia. Ia besarkan dengan penuh kantuk, juga perih susu, dan lapar dahaga telah ia tetap menjadi satu sajian istimewa untuk Toro, suaminya. Sungguh, Hanida bukanlah tak suka atau menyesali kelahiran. Ia hanya tak lagi punya pilihan. Toro yang begitu sibuk mendera Hanida pun sibuk menyediakan badan. Dalam mabuknya, Toro sering menuntut makanan enak karena ia merasa sudah bekerja keras tetapi tak mendapat imbalan dari Hanida. Di tengah kesibukan mereka berdua, anak yang sama-sama mereka perjuangkan terlilit kain hingga udara tak lagi berpihak kepadanya. Hanida hanyalah salah satu perempuan yang menyembunyikan luka dalam dada, yang menolak deritanya diikuti oleh orang lain. Ia merahasiakannya kali ini ke dalam tanah. Cuma ia seorang yang tahu, dan entah seberapa lama ia akan menunggu. Karya ini diadaptasi dari sastra lisan Tanggomo berjudul Kasimo Motoro yang dipopulerkan oleh Risno Ahaya. Sampai kapan Hanida akan menyembunyikan luka-luka ini? Akankah ia akan menimbun kepingan-kepingan luka ini di dalam sabana? Dan siapa yang akan menguak teka-teki di luka Hanida? Terimalah persembahan dari Teater Peneti Korda Gorontalo dengan lakon Hanida di Bawah Tanah. Selamat menyaksikan. Bismillah mula
tumulalo tesahala maile dungga podudulo posadia tesahala mamosilita ta uda abotulai raayati dudulai dia mai tanggomo mamo mulai. Hanida, demikianlah namanya. Ialah istri sengsara, tak tahan lagi hatinya, dicaci dan didera oleh suami yang nista. Hanida, begitulah namanya. Sudah apuh air matanya, sudah habis keluh kesahnya. Saban hari senantiasa didera suaminya. Tangis pilu Hanida tiada bisa membungkam amarah lakinya yang membuta. Sekeras-keras ia membawa berita, tiada didengar oleh lakinya, bahwa buah hati yang dipeluknya tiada lagi punya nyawa. Sayangnya, sore itu saya benar-benar tidak mendengar apa-apa. Kata-kata kasar, tuduhan-tuduhan dan tuntutan Toro suami saya terlampau keras. Benar, tubuh saya ada di sana. Telinga saya berfungsi sempurna. Tapi tolong, jangan hakimi saya seperti ini. Jiwa saya saat itu tercerabut, melayang-layang ke tempat lain. Mata saya memang cuma dua, tapi penglihatan saya menerawang kemana-mana. Dan mata kalianlah yang paling pedang melukai saya. Bahwa sayalah penyebab utama petaka ini. Perempuan yang tidak mampu menjaga amanat suami, yang tidak mampu memenuhi permintaan suami, ibu laknat yang membiarkan anaknya meregang nyawa, yang tidak mampu menyediakan pemakaman yang layak untuk jasad anaknya. Anakku, manusia kecil dalam buayan itu. Wati, Teo.
saya mati mai. Bagaimana? Saya tidak tahu apa pertanyaan Anda itu harus saya jawab. Bagaimana bisa Anda malah menyalahkan saya atas tindak kriminal seorang ibu terhadap anaknya yang tidak ada kaitannya dengan saya? Saya malah mengira bahwa sayalah yang telah menolongnya, membebaskannya dari tuntutan suaminya yang tidak masuk akal itu. Hamidah datang ke warung saya, mau memutang beras, rempah-rempah, dan minyak katanya. Wajahnya seperti sudah luruh, air matanya seperti sudah apuh. Ia berjalan bergegas, tapi saya tahu ia menunggu pelanggan lain untuk pulang dulu, barulah ia mendekat. Tetangga, sesama perempuan mana yang akan membiarkan perempuan malang itu selalu didera oleh suaminya? Dalam keadaan mabuk, usai kalah judi biskedo. Ia bahkan tidak pernah mengutang sesuatu apapun untuk dirinya sendiri. Parasnya yang belum kembang, bahkan tak pernah tersentuh bedak talak sekalipun. Bagaimana bisa Anda menuduh pemilik warung seperti saya menjadi bagian dari sebab akibat tragedi memilukan itu? Hanya karena saya mengutanginya bahan makanan, bukan berarti saya mendukung tindakan Hamidah memasak daging anaknya untuk sajian suaminya. Tanpa saya utangi sekalipun, peristiwa itu tetap akan terjadi. Anak itu bisa saja sudah ia sembelih sebelum datang ke warung saya. Sudah. Saya tidak tahu pertanyaan Anda itu harus saya jawab bagaimana. Saya tidak mengira ia akan bertindak sejauh itu. Saya bahkan tidak tahu kalau ia butuh pertolongan. Tidak ada seorang pun sore itu yang mendengar keluh kesahnya selain talenan, peralatan masak, dan tungku yang ia gunakan meracik makanan sempurna untuk suaminya. Sampai sekarang, jangankan menguliti, bau asap dari warung Ilabuloh seberang jalan saja, kontan bikin saya mual. Dapat bilang lempulu itu malam sebelum kejadian. Ada suara wata-watana keras sekali. Pas di atas liurung Bali Hamidah. Orang-orang tua dulu bilang itu tanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada yang mau mati. Bupati tak dikio. Tinggal bagaimana kesana perasaan di Hamidah itu. Anak ini kok Tiali yang kasih lahir padian. Di Gorontalo ini sudah dari menikah sudah ada triliun sebagai simbol kemanusiaan.
Marambasi, Sirih Pinang, ditambah Gambir dan Tombakau. Sirih itu urat dalam badan manusia. Pinang itu simbolnya daging. Gambir darahnya. Tombakau adalah bulu roma. Semua sudah ditotak-totak Hanidah. Seorang ibu yang membesarkan dengan penuh kasih sayang. Tinggal ilolia yoko atitio. Saya tahu bahwa saya tak pantas menyesali keputusan saya menikah dengan Toro, seorang lelaki yang begitu saya bela-bela dari cercaan keluarga. Ketika ia datang, hendak menyampaikan niatnya menikahi saya. Meski pekerjaan tetap ia tak punya. Tapi apalah yang lebih penting bagi saya selain kepercayaan saya kepadanya yang penuh utuh. Tak penting bagi saya pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Dan itu ia lakukan. Ia lakukan. Ia bekerja keras usai menguras habis tabungan masa mudanya untuk menikahi saya. Dan saya tetap menjadi tameng baginya dari cercaan-cercaan keluarga. Sementara kalianlah hakim agung yang menjatuhkan hukuman, kutukan kepada kami bahkan saat kami baru saja akan memulai. 1. Pesta nikah itu harus meriah. Ini adalah momen sekali seumur hidup. Kalian harus mengundang sebanyak mungkin kerabat dan rekan sejawat. Iya benar. Menikah secara agama itu bisa. Tapi apa kalian tidak malu nanti dikatai menikah kok diam-diam? Jangan-jangan sudah ada isinya. 3. Jadi laki-laki kok modal cinta. Dia pikir menikah itu hanya urusan lendir saja. 4. Coba kalau kamu menikah dengan Bapak, mungkin hidupmu tak akan sebegini. 5, 6, 7, dan seterusnya. Tidak ada
Sejak saat itu, Toro selalu pulang dalam keadaan mabuk. Ia tak bisa lagi menghindari kejaran orang-orang yang saban hari menagih hutang. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana cara keluar dari ikatan-ikatan mereka. Dan mulai tak tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan mabuk itu, Toro selalu menuntut makan enak. Ia merasa sudah bekerja keras, tapi tidak pernah mendapatkan imbalannya dari saya. Dalam mabuknya itu, ia jatuh tertidur, mengigau, memanggil-manggil nama ibunya, memohon-mohon agar ia dimaafkan. Dalam igapannya, saya tahu bahwa sayalah perempuan yang diidam-idamkan, disayangi ibunya. Toro memohon maaf dari ibunya karena selama ini tidak mampu merawat, memberikan kehidupan yang layak kepada perempuan yang disayangi ibunya. Saya tahu Toro tidak pernah punya keberanian untuk memohon, mengutarakan maaf kepada ibunya ketika ia terjatuh. Selain karena memanglah ia sudah tak bisa melakukannya, ia memilih menyimpannya dalam dada. Pilihan itu pula lah yang membuat saya menyediakan pipi saya untuk ditampar ketika malu. Dan bau saya untuk ia bersandar esok paginya ketika ia terjaga. Satu-satunya yang tidak bisa saya sediakan untuknya adalah makan enak. Iya, makan enak. Sesuatu yang selalu ia minta sebelum menyerang saya. Uti. Sewaktu kalah judi, ia sempat pulang dengan wajah gusar. Ia langsung masuk kamar dan membongkar buluwa. Seperti tempat kami menyimpan barang berharga. Saya tahu apa yang dia incar. Gelang emas peninggalan ibunya. Ia berjanji akan mengembalikannya jika menang. Saya berusaha mencegahnya. Bukan karena saya takut kehilangan gelang itu ketika Toro kalah. Tapi Toro dan saya benar-benar sudah kalah.
kami gagal. Sekali lagi ia gagal menjadi lelaki yang ingin gagah melindungi keluarga kecilnya. Sekali lagi saya gagal menjadi perempuan bagi semua orang. Toro sibuk mendera saya. Saya sibuk bersedia didera. Dalam kesibukan kami, anak kami yang baru belajar makan terlilit kain buayanya sendiri. Manusia kecil yang setiap pagi Toro kasihi, saya susui, tidak mampu bernafas lagi. Udara telah enggan mengasihinya. Udara menusuk dadanya. Kata tetangga, ia sempat menangis sejadi-jadinya. Sayangnya saya tidak mendengar apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Saat menyadarinya, manusia kecil kami itu tidak mampu bernafas. Nafasnya sudah tamat. Kalian pasti tahu apa pesannya sebelum ia kembali berangkat berjudi. Jali patah, mota di warung dua yati. Mota pohama mola pale, wow ramba-ramba. Oh boleh mota olio, bayar yauin di hui doi lio. Menawa Pergilah ke warung Dua Yati, mengutanglah beras dan rempah. Aku bayar malam ini. Toro selalu menuntut makan enak. Ia merasa sudah bekerja keras tapi tidak pernah mendapatkan imbalannya dari saya.
Saya pun manusia kecil kami dari buaya yang telah mengambil nyawanya. Allah di mama. Halo, oh tutumai, dua golok kali. Saya, Hamidah, sampai saat terakhir, meski dalam keadaan papa dan terus didera, saya berdiam katanya. Kuah hitam, sagu daging panggang, kenyal berminyak, bila bulu kesukaannya. Toro, lengkap sudah. Makan malam ini ditutup dengan sendawa. Kulit ilabulo yang terakhir ia buka, begitu lunak hingga sesuatu mengganjal di geraham atasnya. Ia ambil pelan-pelan. Ada yang tak hancur oleh panggang. Kenyal dan sangat ia kenal. Seberapapun ia mabuk, ia mengagumi kuku mungil itu. Kuku mungil itu di tiap pagi ia tunggu. Sudah keluar dari mulutnya, bercampur sagu dan liur. Sebentar lagi, saya akan menerima deraan terakhir. Toro akan menanyakan keberadaan anaknya. Mama mau simpan di sini, Teh Uti ya. Lahirlah sekali lagi, nak.
berdiamlah dalam rahim tanah. Jadilah rahasia. Ati teuti. Ipani datang gulio wala o ilolotio pilopo alia molio uwamba omo hinggile umo pio maapu mongo utato tanggomo mai lapato mo hindu mongo utato mo hindu mo diambato mo po otawalo monu mo tokuingi lamao poda hawatu modu mo olo pulo walao. Demikian tadi pertunjukan dari komunitas teater Peneti Korda Gorontalo. Beri aplaus dulu. Ya, kali ini kita akan memasuki acara yaitu diskusi dengan dimoderatori Indrawan Modanggu, narasumber Eka Murtin sebagai sutradara, Aisyah Sambayang sebagai penulis naskah, Atai Hala sebagai aktor, dan acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Pelaku Teater Indonesia dan didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih dan jangan lupa besok malam masih banyak pertunjukan monolog dalam rangkaian acara Pamunas Pati yang kedua di tahun 2022. Saya sebagai host, saya mohon pamit, mohon maaf bila ada salah kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kebudayaan, menjunjung tinggi
Dengan teater kita jaga